Sementara dari udara, pesawat-pesawat Mosquito dan Spitfire Inggris menjatuhkan bom-bomnya di tanah Surabaya. Asap hitam mengepul dan kerusakan pun terjadi akibat pemboman Inggris yang bertubi-tubi dan membabi buta di dalam kota Surabaya. Peluru mortir ukuran besar menghujani kota Surabaya. Kita berenam doang. Jabira sama Kezia mana? Kalinya lagi di kantin, bentar lagi juga datang. Oh my god guys, kalian tau gak sih apa yang tadi aku sama Kezia dengerin pas di kantin? Kalian aja baru datang, baru tahu. Hari ini tanggal 10 November tahu. Emang hari ini tuh hari apaan? Aduh, hari ini itu hari pahlawan, Ata. Bener banget, tadi kita ngedenger ada orang yang ngomongin pertempuran Surabaya. Emang pertempuran Surabaya itu awalnya kenapa sih? Oke, jadi kejadian ini berawal dari Indonesia baru merdeka. Waktu itu para pejuang Indonesia berusaha untuk menutupi alat senjata Jepang yang tersisa di Indonesia. Dan pada tanggal 15 September 1945, datanglah tentara Inggris yang tergabung dalam Army ke Indonesia. Awalnya, misi mereka yaitu membantu untuk menutupi para tentara Jepang dan membebaskan para tahanan Belanda yang ditahan Jepang di Indonesia. Kata Google sih gitu. Terus kenapa pertempurannya bisa membludak? Aku tahu, itu karena Inggris punya misi sendiri, yaitu membuat Indonesia jadi jajahan Belanda. Iya, bener kata Keja. Dan hal itu yang membuat perlawanan rakyat. Oh iya, aku baru ingat. Kalian tahu gak sih, pada tanggal 1 September 1945, pemerintah Indonesia menyuruh seluruh daerah memasang bendera merah putih. Dan akhirnya bendera berhasil dikibarkan. Tapi pada tanggal 18 September 1945, ada sekelompok warga Belanda yang ke Hotel Yamato dan mengibarkan bendera Belanda tanpa sepengetahuan pemerintah Indonesia. Setahu aku segitu aja sih. Dan warga Surabaya yang melihat kejadian itu langsung ikut marah dan emosi karena dikira menghina kedaulatan Republik Indonesia. Iya, benar. Dan besok harinya terjadi pengepungan di Hotel Yamato yang dilakukan oleh pemuda Surabaya pada saat itu. Dan singkatnya, bendera Belanda berhasil dirobek yang dilakukan oleh Kusno, Sudirman, dan Haryono. Dan setelah perobekan bendera itu pada tanggal 27 Oktober 1945 terjadilah pertempuran pertama antara pejuang Indonesia dan juga Inggris. Kayaknya buat ceritain satu kronologi itu panjang banget ya. Ya nih, bener. Ngomong-ngomong soal waktu, istirahat selesai berapa menit lagi ya? Sekitar 7 menitan lagi. Oh iya, kalian tahu gak sih salah satu semboyan yang terkenal itu Merdeka atau Mati? Semboyan itu awalnya muncul dalam pidato Bung Tomo ketika berjuang melawan pasukan Inggris. Dan Bung Tomo berpidato secara lantang di Jalan Radio. Hari Pahlawan ditetapkan di tanggal 10 November untuk pengingat semangat perjuangan para pahlawan dalam pertempuran Surabaya. Dikarenakan ini salah satu peperangan tersulit dan terbesar yang pernah dihadapi pejuang dalam sejarah Revolusi Nasional Indonesia. Coba aja kita bisa ngomongin kayak gini tapi dengan waktu yang lebih panjang ya. Jadi lebih seru. Gimana minggu nanti kita nonton film? Yuk, seru tuh. Sekarang kan udah banyak nih film-film yang diadaptasi dari kejadian atau peristiwa 10 November ini. Contohnya ada film Indonesia Soekarno Indonesia Merdeka, Kartini, dan Waves. Bahkan ada juga loh film animasinya. Kalau nggak salah judulnya Battle of Surabaya. Wow. Bener ya, kita minggu jadi nonton. Aku udah nungguin banget nih. Yuk. Udah, kita balik ke kelas masing-masing sebelum guru masuk. Yuk.